Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman yang sekarang sedang menonton di YouTube Penerbit Adab. Nah, kembali lagi dengan saya, Adinda Aprilianti, dan tentunya akan memasuki sesi bedah bukunya. Untuk sesi bedah buku di pagi hari ini, yaitu kita akan membedah buku tentang memimpin dengan hati, bertindak dengan arah. Tentunya di sesi bedah buku ini, saya tidak sendiri, yaitu saya ditemani langsung oleh Bapak Mulyo Hadi selaku penulis dari buku Pemimpin dengan Hati Bertindak dengan Arah ini. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Mbak Dinda sehat. Alhamdulillah. Nah Bapak untuk sekarang kesibukannya sedang apa saja Bapak? Saya ini kesibukannya selain nulis adalah organisasi dan ngajar kadang-kadang. Bikin workshop dan sebagainya. Itulah. Jadi aktivitas saya sejak pensiun lebih banyak ke nulis sih. Dan punya usaha sendiri gitu loh Mbak Dinda. Makanya lahir buku ini. Luar biasa sekali di tengah kesibukan Mm-mm. yang Bapak sekarang sedang jalani, ya Bapak akhirnya juga menghasilkan buku yang sangat luar biasa ini, itu buku Memimpin dengan Hati Bertindak dengan Arah yang nantinya akan menginspirasi teman-teman yang sekarang sedang menonton. Nah, buku untuk Memimpin dengan Hati Bertindak dengan Arah ini juga itu menggerakkan perubahan dan meninggalkan jejak ya Bapak untuk buku ini. Nah, untuk sesi bedah bukunya di sini ada beberapa pertanyaan untuk Bapak yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak untuk penonton-penonton yang akan mendengarkan ataupun melihat bedah buku ini. Nah, untuk yang pertama Bapak, untuk alasan Bapak kenapa menulis buku ini gitu Pak? Apa sih Pak alasan Bapak sehingga bisa menulis hasil buku Memimpin dengan Hati Bertindak dengan Arah? Terima kasih. Jadi kalau ditanya alasannya, saya nulis buku ini berangkat dari perjalanan yang cukup panjang ya. Saya melihat dan mengalami langsung dalam organisasi, dunia kerja, dunia bisnis, dan tentunya pengalaman itu. Selama bertahun-tahun ini saya melihat banyak orang yang pesan, tapi tidak semua orang mampu menjadi seorang pemimpin. Banyak orang yang punya jabatan tapi belum tentu. Banyak orang yang bisa memberi perintah, Pak, belum tentu mampu menggerakkan hati orang lain. Dari situlah buku ini lahir. Saya ingin menulis sebuah buku yang tidak hanya berbicara tentang teori kepemimpinan saja, tetapi juga tentang rasa, tentang pengalaman, tentang bagaimana seorang pemimpin tetap manusiawi di tengah tekanan, target, perubahan, dan tanggung jawab. Bagi saya, kepemimpinan yang baik bukan hanya soal kecerdasan strategi ya, tapi juga kejernihan hati, bukan hanya soal membawa orang untuk bergerak, tetapi juga memastikan mereka tahu kemana arah yang dituju. Itulah mengapa saya merasa buku ini perlu ditulis. Itu sih, Mbak. Baik, sangat luar biasa juga. Untuk buku ini juga di tengah tuntunan target juga tekanan dan perubahan yang cepat banyak memimpin sibuk bergerak namun kehilangan arah ya Bapak. Jadi untuk buku ini juga sangat menginspirasi teman-teman untuk memimpin dengan hati dan bertindak dengan arah juga seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak. Nah, Bapak untuk buku ini gitu Pak, untuk penulisan buku ini itu idenya dari mana sih Bapak kalau boleh tahu? Apakah dari inspirasi-inspirasi yang sebelumnya Bapak sudah pernah lakukan ataupun yang lainnya, Bapak? Jadi pengalaman pribadi, pengalaman baca lah, atau sebagian juga dari perjalanan saya di organisasi, di tempat dulu pernah bekerja di corporate, dan juga sebagian lagi dari interaksi dengan banyak orang, interaksi dengan atasan, interaksi dengan bawahan, rekan kerja, mitra bisnis, maupun komunitas. Ya, saya sering menemukan pola yang sama ya. Banyak masalah dalam organisasi sebenarnya bukan karena orang tidak mampu bekerja, Mbak, tetapi karena arahnya tidak jelas. Bukan karena tim tidak loyal ya, tetapi karena mereka tidak merasa didengar. Bukan karena orang tidak mau bergerak, tetapi mereka tidak paham makna dari apa yang sedang diperjuangkan. Dari situ saya mulai menulis, mencatat, ada pengalaman, ada pelajaran,
Ada juga kegagalan, ada perenungan, refleksi, dan ada nilai-nilai yang menurut saya penting untuk dibagikan. Jadi sebenarnya buku ini lebih banyak bukan untuk menggurui, hanya sharing, berbagilah. Itu sih. Jadi di buku ini bukan datang dalam satu malam tentunya perjalanan yang hidup lah. Saya udah 60 tahun, itu saya rasa banyak pengalaman-pengalaman yang bisa kita bagikan kepada teman-teman para pembaca. Oke, itu Mbak. Baik Bapak, dari pengalaman-pengalaman Bapak ini sudah dilewati oleh Bapak, baik itu baik manisnya ataupun pahitnya pengalaman yang akhirnya juga dikulik dari kegiatan Bapak ataupun yang lainnya sehingga menghasilkan buku yang memimpin dengan hati bertindak dengan arah ini. Nah, betul sekali buat teman-teman juga untuk memimpin dengan hati ini, yaitu arah juga sangat penting ya Bapak untuk mengetahui bagaimana buat ke depannya. Nah, Bapak untuk judulnya ini gitu Pak. Pasti ada beberapa pilihan untuk mengambil judul ini gitu Pak. Nah, kenapa Bapak lebih memilih fix kalau ini mengambil buku judulnya tentang memimpin dengan hati bertindak dengan arah ini Bapak? Terima kasih Mbak Dinda. Menurut saya ada dua hal yang tidak boleh dipisahkan dalam kepemimpinan. Yang pertama adalah hati. Seorang pemimpin harus punya empati, ketulusan, kesabaran, dan kemampuan memahami manusia. Karena yang dipimpin bukan mesin, yang dipimpin manusia dengan luka dan dengan kekhawatiran dan potensinya masing-masing. Yang kedua, kenapa arah? Hati saja tidak cukup untuk memimpin seseorang. Pemimpin juga harus punya visi dan keberanian mengambil keputusan, kemampuan membaca situasi, dan kejelasan setiap langkahnya. Kalau hanya hangat tetapi tidak punya arah, organisasi bisa nyaman tetapi tidak bergerak menurut saya. Sebaliknya, kalau hanya punya arah tetapi tanpa hati, organisasi mungkin bisa berjalan, tetapi orang-orang di dalamnya bisa lelah, merasa kering, bahkan kehilangan makna. Jadi buku ini sebenarnya mencerminkan keseimbangan. Memimpin dengan hati berarti memanusiakan manusia. Berjalan dengan arah berarti tidak kehilangan tujuan. Itulah pesan utama dari buku ini, Mbak. Sangat luar biasa sekali Bapak dari pesan yaitu hati juga memimpin hati bertindak dengan arah ini juga sangat tertata ya Bapak untuk diri sendiri, untuk kerja sama dengan orang lain, untuk kegiatan-kegiatan lain ke depannya. Nah Bapak untuk penulisan buku ini juga tentunya memiliki tantangan tersendiri bagi Bapak. Nah untuk tantangannya gitu Pak, tantangan dalam menulis buku ini itu apa saja sih Bapak? Tantangan terbesar dalam menulis buku ini adalah bagaimana membuat sebuah tema kepemimpinan yang sebenarnya sangat luas menjadi dekat, menjadi sederhana dan mudah dirasakan oleh para pembaca sebenarnya. Karena kepemimpinan yang seringkali dibahas terlalu teoristis. Banyak buku-buku kepemimpinan di luar sana, lebih banyak teoristis, banyak istilah, konsep lah, tetapi kadang jauh dari realita kehidupan sehari-hari. Saya tidak ingin buku ini hanya terdengar pintar, tetapi tidak menyentuh. Tantangan berikutnya adalah memilih pengalaman mana yang perlu ditulis dan mana yang cukup menjadi pelajaran pribadi saya. Sebab dalam perjalanan hidup dan organisasi tentu banyak sekali ya peristiwa, tidak semuanya harus ditulis. Saya harus memilah mana yang akan memberi nilai, mana yang bisa menjadi cermin, dan mana yang bisa membantu pembaca untuk bertumbuh. Tantangan lainnya adalah menjaga ritme atau nada tulisan. Saya ingin buku ini terasa seperti teman bicara, tidak menggurui, tidak mengajak, tetap tidak menghakimi, tetapi menemani. Tidak hanya memberi teori, tetapi juga membuka ruang perenungan. Jadi tantangannya bukan hanya menulis, tetapi menyusun rasa, pengalaman, dan pesan agar sampai pembaca dengan baik. Itu sih Mbak.
Baik Bapak, untuk dari tantangan makan Bapak sendiri juga sangat luar biasa sekali untuk Bapak jalani. Nah, dan akhirnya juga menghasilkan buku yang sudah terbit yaitu Memimpin dengan Hati Bertindak dengan Arah yang bisa menginspirasi buat teman-teman supaya bisa memimpin dengan hati bertindak dengan arah ini supaya bisa juga rekan kerjanya ataupun perusahaan-perusahaannya bertindak dengan arah ya Bapak. Nah, Bapak untuk lebih detailnya lagi nih Bapak, untuk tadi kan sudah dijelaskan tentang pesan ataupun buku ini tentang memimpin dengan hati bertindak dengan arah ini bagaimana. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, buku ini itu lebih detailnya membahas tentang apa saja sih Bapak? Terima kasih Mbak Dinda. Jadi buku ini sebenarnya membahas tentang tadi kepemimpinan dari siang lebih manusiawi lah, lebih bumi. Di dalamnya saya membahas bagaimana seorang pemimpin perlu mengenal sendiri sebelum memimpin orang lain. Bagaimana seorang pemimpin perlu mengenal dirinya sebelum memimpin orang lain tadi, karena seringkali masalah kepemimpinan bukan dimulai dari tim, tetapi dari pemimpinnya itu sendiri. Egonya, emosinya, cara berkomunikasi, dan caranya mengambil sebuah keputusan. Buku ini juga membahas tentang pentingnya visi dan arah. Banyak organisasi sibuk bergerak, tetapi tidak semua tahu sedang menuju ke arah mana. Banyak orang bekerja keras, tetapi tidak semua merasa pekerjaannya bermakna. Disinilah pemimpin harus hadir, memberikan arah. Selain itu, buku ini juga membahas komunikasi, kepercayaan, keberanian mengambil sebuah keputusan sulit, dan bagaimana membangun tim, bagaimana menghadapi konflik, bagaimana menjaga nilai, dan tetap harus rendah hati ketika diberikan sebuah amanah. Intinya sih, buku ini ingin mengajak teman-teman pembaca semua terlihat bahwa kepemimpinan bukan hanya soal posisi, tapi soal pengaruh, bukan hanya soal mengatur pekerjaan, tetapi juga menumbuhkan manusia, gitu, Pak. Baik, luar biasa sekali. Justru juga memimpin dengan hati ini juga sangat penting di dalam suatu komunitas ataupun yang lainnya ya Bapak. Nah, untuk penulisan buku ini gitu Pak, kalau boleh tahu kira-kira penulisannya berapa lama Bapak? Yang sehingga bisa menghasilkan akhirnya menjadi buku Memimpin dengan Hati Bertindak dengan Arah ini. Cukup lama sih prosesnya, Mbak. Cukup lama, karena itu merupakan catatan-catatan kecil tadinya. Jadi buku ini tidak lahir dalam semalam sebenarnya. Itu berdasarkan pengalaman harian, karena kadang-kadang ada masalah apa, saya coba kompel dari, dan kebetulan ketika mau dikirim ke percetakan baru saya di situ evaluasi. Di situ juga apalagi sekarang ada teknologi AI kan, merapikan editornya lah, saya bantuan editornya itu cukup bermanfaat. Jadi saya disclaimer bahwa ini memang buku ini ada bantuan AI dalam proses proses menjadi sebuah buku. Namun ide-ide murni dari, bukan murni ya, artinya ide-ide itu dari beberapa buku-buku bacaan yang saya baca. Itu sih, Mbak. Baik, Bapak, dari proses pembuatan ataupun penulisan buku ini juga sangat menempuh waktu yang lama ya Bapak bagi Bapak sehingga bisa Iya. menghasilkan buku yang sangat luar biasa ini. Nah, buat teman-teman juga yang ingin mengetahui lebih detailnya lagi tentang buku Memimpin dengan Hati Bertindak dengan Arah ini bisa langsung mencarinya yaitu di marketplace ataupun di App Store ini ya Bapak. Nah, untuk supaya orang-orang meyakinkan supaya beli buku ini gitu Pak. Kenapa sih orang beli harus memiliki buku ini gitu Pak? Buku ini sebenarnya cocok untuk beberapa segmen pembaca ya, Mbak. Pertama, untuk para pemimpin, organisasi, baik perusahaan, komunitas, yayasan, asosiasi, maupun lembaga sosial. Mereka yang setiap hari berhadapan dengan manusia, keputusan, konflik, dan tanggung jawab. Kedua, kepada para pelaku bisnis maupun entrepreneur. Karena dalam bisnis, tantangan terbesar seringkali bukan hanya soal modal dan strategi semata, tetapi bagaimana memimpin tim, menjaga kepercayaan tim, dan tetap punya arah saat kondisi berubah. Ketiga, untuk para profesional, muda dan calon pemimpin.
Buku ini bisa menjadi bekal agar sejak awal mereka memahami bahwa menjadi pemimpin bukan hanya soal naik jabatan ya, tetapi soal kesiapan mental, karakter, dan tanggung jawab. Keempat ya, untuk para pendidik, trainer, mentor, dan penggerak komunitas. Karena mereka juga memimpin dengan pengaruh, bukan semata-mata dengan jabatan. Dan yang terakhir, buku ini cocok untuk pembaca umum yang sedang ingin menata diri, memperbaiki cara berkomunikasi, dan memahami makna langsung tanggung jawab dalam hidup. Jadi segmentasinya cukup luas, lintas generasi, tapi benang merahnya adalah buku ini untuk siapapun yang ingin memimpin dengan manusiawi, lebih sadar dan lebih terarah. Baik. Jadi kalau boleh saya simpulkan, buku Memimpin dengan Hati Berjalan dengan Arah ini adalah ajakan untuk kembali melihat kepemimpinan sebagai sebuah amanah. Baik, sangat luar biasa sekali ya Bapak untuk arah segmentasinya juga sangat luas selain untuk memimpin yaitu untuk orang umum juga bisa ya Bapak untuk membaca buku ini dan buku ini juga segmentasinya buat siapa saja yang ingin membaca dan ingin mengetahui kelak nanti ke depannya akan memimpin baik itu memimpin perusahaan, memimpin keluarga ataupun memimpin diri kita sendiri juga bisa ya Bapak untuk buku ini. Nah, buku ini juga sangat menginspirasi dari pengalaman-pengalaman yang Bapak sudah lalui sehingga bisa menghasilkan karya ini. Nah, Bapak ada nggak sih Pak pesan buat teman-teman yang sekarang mungkin lagi menonton di Penerbit Adab supaya buat kedepannya itu terkait tentang buku Memimpin Hati Bertindak Hartanya, arahnya gitu Pak? Bisa terusin tadi, artinya kepada teman-teman semua ya, Bapak Ibu semua nanti yang melihat YouTube ini, kenapa sih perlu membaca buku ini? Memimpin dengan hati, berjalan dengan arah. Ini adalah ajakan untuk kembali melihat kepemimpinan sebagai sebuah amanah tadi saya bilang. Pemimpin bukan hanya yang berada di depan. Pemimpin adalah orang yang mampu membuat orang lain merasa punya harapan, punya arah, dan punya alasan untuk terus bergerak. Kita boleh memiliki strategi yang hebat ya. Kita boleh punya target yang besar. Tetapi tanpa hati, kepemimpinan bisa menjadi kering. Dan tanpa arah, kepemimpinan bisa menjadi melelahkan. Maka harapan saya, buku ini bisa menjadi teman seperjalanan bagi siapapun yang sedang memimpin, sedang belajar memimpin, atau sedang mempersiapkan diri untuk menerima amanah yang lebih besar. Karena pada akhirnya kepemimpinan bukan hanya tentang seberapa jauh kita melangkah, tetapi juga tentang banyak orang yang ikut tumbuh di dalam perjalanan itu. Buku ini kita baca bahasa yang ringan. Saya harapkan dengan bahasa itu teman-teman para apa para pembaca nantinya bisa tidak boring karena itu bisa ininya juga bentuknya B5 ya Mbak Dinda ya. Artinya bisa ditenteng, bisa menjadikan teman seperjalanan sambil membaca dan ini bisa di poin mana aja diambil. Tidak harus membaca dari bab 1 sampai bab 6 karena semuanya setiap setiap konten itu kalau dimaknai itu akan sangat bermanfaat. Itu aja sih Mbak Dinda pesan saya. Baik, nah buat teman-teman juga yang mencari inspirasi-inspirasi tentang memimpin, tentunya tentang memimpin dengan hati bertindak dengan arah ini, buku ini sangat cocok sekali ya Bapak buat dibaca dimanapun dan kapanpun. Buku ini juga sangat umum sekali buat dibaca buat teman-teman juga supaya bisa mengetahui tentang memimpin dengan hati bertindak dengan arah ini. Nah Bapak, untuk sesi bedah bukunya, semua pertanyaannya sudah saya sampaikan Bapak dan Bapak juga sudah menyampaikan kepada teman-teman terkait tentang buku Memimpin dengan Hati Bertindak dengan Arah ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dari penjelasan sesi bedah bukunya supaya bisa mengetahui dan bisa menggali lebih dalam lagi tentang memimpin dengan hati bertindak dan arah ini. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum mengetahui untuk membeli buku ini itu yaitu terdapat di marketplace dan di Adab Store ya Bapak. Bisa langsung dibeli dan bisa langsung dibaca nih teman-teman supaya bisa mengetahui memimpin dengan hati itu perlunya adanya dengan arah. Nah, Bapak
Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk melakukan sesi bedah bukunya. Alhamdulillah untuk sesi bedah bukunya berjalan dengan lancar, dengan amat sangat tertata untuk penyampaian dari Bapaknya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Bapak. Ditunggu juga untuk karya-karya selanjutnya supaya bisa melakukan sesi bedah buku kembali bersama saya. Terima kasih Mbak Dinda. Baik, Bapak. Terima kasih. Ya. Untuk sesi bedah bukunya, alhamdulillah sudah selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.